Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Robi. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara membuat SIP bagi tenaga kesehatan dengan menggunakan aplikasi Si Cantik. Namun sebelum itu teman-teman perlu mengetahui apakah kabupaten atau kota teman-teman DMPTSP-nya sudah bekerja sama dengan Si Cantik atau memiliki web lain untuk membuat SIP. Jadi tonton videonya sampai akhir. Nah baik teman-teman, yang pertama adalah buat teman-teman yang baru bergabung adalah untuk melakukan pembuatan akun, yaitu tinggal klik saja silakan buat akun Anda di sini. Sekaligus nanti teman-teman akan mengecek apakah kabupaten atau kota teman-teman ini sudah memang menggunakan Si Cantik atau tidak. Nah di sini teman-teman harus mengisi yang namanya username, kemudian nama lengkap tanpa gelar, alamat email aktif, dan instansi tujuan. Nah, sebelum teman-teman mengisi semuanya, teman-teman harus klik dulu instansi tujuan, di mana teman-teman nanti di situ coba cari dulu kabupaten atau kota teman-teman akan membuat SIP. Karena apabila teman-teman tidak menemukannya di sana, berarti DMPTSP teman-teman itu tidak menggunakan Si Cantik. Nah, contoh misalnya saya ketik Bandung, itu akan muncul Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Nah, berarti kabupaten tersebut atau kota tersebut menggunakan aplikasi Si Cantik. Berbeda halnya dengan ketika saya mengetikkan Sumedang. Nah, ini tidak muncul teman-teman. Karena memang Sumedang itu memiliki webnya sendiri untuk membuat SIP. Bisa teman-teman cek di link deskripsi atau di pojok kanan atas untuk pembuatan SIP di Kabupaten Sumedang. Nah, setelah dipastikan bahwa tempat teman-teman itu terdaftar di sini, contohnya misalnya Bandung ya, saya ketikkan Bandung. Nah, barulah teman-teman isi username, nama lengkap, dan email, kemudian langsung klik selanjutnya. Nah, di halaman kedua ini teman-teman akan mengisi dari mulai tipe identitas, tanggal lahir, sampai ke mengunggah KTP atau NPWP dengan file JPG atau PNG ya. Jadi filenya adalah foto dan tidak lebih dari 20 MB. Nah, untuk setiap poin yang ada bintangnya itu teman-teman harus ngisi. Artinya harus ada datanya gitu. Jadi tidak bisa di skip atau dilewat ya. Kemudian setelah itu teman-teman silakan klik selanjutnya jika sudah diisi semua. Di bagian ketiga, teman-teman silakan isi nomor telepon dan nomor HP. Kalau saya di sini karena tidak punya nomor telepon, jadi nomor HP itu saya copy paste ke nomor telepon ya gitu. Jadi dua-duanya sama datanya. Silakan untuk mengisi dari mulai provinsi sampai ke alamat, kemudian klik simpan. Nah teman-teman, ketika sudah klik selesai itu teman-teman akan dihadapkan dengan pendaftaran akun berhasil, di mana nanti pihak Si Cantik akan melakukan verifikasi data dan kemudian akan disampaikan lewat email aktif yang tadi sudah kita daftarkan gitu. Jadi nanti dimulai dari username dan password yang akan digunakan juga itu akan ada di email gitu. Jadi yang sudah tadi didaftarkan di awal. Jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan notifikasi lewat email terkait dengan username dan password, silakan untuk kembali ke halaman utama dan memasukkan username dan kata sandi tersebut ya. Kemudian login. Nah, di bagian tampilan beranda ini teman-teman tinggal scroll ke bawah dan teman-teman tinggal klik tambah data. Di saat teman-teman silakan untuk mengisi dari mulai jenis permohonan, instansi, unit, jenis izin, sampai ke bawahnya yang ada tanda bintang itu harus diisi ya teman-teman. Jangan ada dikosongkan. Maka nanti akan keluar yang namanya nomor permohonan dan teman-teman silakan untuk klik selanjutnya. Di bagian data lokasi ini teman-teman tinggal klikkan saja instansi teman-teman bekerja ya, supaya nanti keluar dari mulai alamat, ada juga latitude sama longitude-nya. Nah, tinggal diklik saja di peta. Kemudian silakan untuk ditulis saja keterangan lokasinya bila ada dan diklik selanjutnya. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal klik saja perseorangan, kemudian klik kembali selanjutnya. Nah, di sini teman-teman harus memastikan terlebih dahulu kelengkapan datanya apakah sudah sesuai atau belum gitu. Kalau sudah sesuai, teman-teman tinggal klik selanjutnya.
Nah baik teman-teman, untuk di persyaratan dokumen ini yang terdapat bintang merah itu teman-teman harus mengisi ya. Nah sampai ya di yang terpenuhinya itu ada centang. Jadi kalau teman-teman sampai sudah upload filenya itu akan centang. Nah silakan isi nomor dokumen, masa berlaku dan masa berakhir. Kemudian upload filenya. Tapi kalaupun misalnya teman-teman memiliki dokumen yang tidak ada masa berakhirnya seperti ijazah, EKTP, kemudian sekarang STR juga seumur hidup, itu teman-teman tidak usah diisi tanggal berakhirnya. Cukup yang diisi adalah masa berlakunya saja. Nah, kemudian untuk yang namanya foto berwarna merah 4x6 dengan format JPG, itu teman-teman silakan isi nomor dokumennya itu dengan angka 0. Nah untuk masa berlaku masukkan saja tanggal teman-teman membuat SIP di akun si cantik ini, tidak apa-apa. Kemudian baru upload filenya. Nah untuk scan izin sarana atau fasilitas, nah ini saya kasih tunjuk contohnya. Nah ini barangkali mungkin nanti teman-teman atau pihak instansi teman-teman juga bingung ya. Untuk daerah Majalengka itu SIUP itu atau yang tadi izin fasilitas itu kurang lebih contohnya itu seperti ini. Mungkin tiap kota ataupun kabupaten itu berbeda-beda ya. Cuman ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman ataupun misalnya atasan jika masih bingung, mungkin bisa diperlihatkan kurang lebih contohnya seperti ini ya. Jadi silakan kalau teman-teman mungkin ini videonya nanti kecepatan di pause saja. Ini hanya sebagai gambaran saja ya. Suratnya itu seperti apa. Nah kemudian ada juga surat keterangan tempat praktik dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini menyesuaikan saja. Kemudian untuk melampirkan SIP ke-1 atau SIP kedua, ini karena teman-teman baru membuat, jadi ini tidak usah ya, karena tentu teman-teman belum memiliki satu SIP pun gitu. Kemudian ada surat persetujuan dari atasan langsung juga, ini tidak usah, tidak perlu diisi. Kemudian ada bukti pemenuhan kompetensi dari Kemenkes. Nah ini kalau teman-teman yang memperpanjang ini harus ada, tapi untuk yang buat baru ini tidak usah ya. Kemudian untuk screenshot daftar profil pekerjaan pada akun Satu Sehat SDMK. Nah kalau ini harus ya, dan harus sudah tervalidasi gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tervalidasi silakan validasi dulu di bagian data pekerjaan, screenshot kemudian upload di sini ya. Nah setelah teman-teman mengisinya, silakan ketika sudah lengkap klik selanjutnya. Nah kemudian di bagian proyek ini teman-teman bisa di skip saja ya, tidak usah diisi, tinggal klik saja selanjutnya kalau memang tidak ada. Kemudian di data perizinan silakan teman-teman untuk mengisikan kembali nama lengkap dan gelar, agama, kemudian khusus praktek di Fasiankes ya, nama tempat prakteknya itu harus diisi ya, misalnya puskesmas apa atau rumah sakit apa, kemudian NIP bagi PNS, kemudian pendidikan terakhir, jurusan pendidikannya apa, nama sekolah pendidikannya apa, kemudian tanggal kelulusan, nomor WhatsApp, kemudian berikut dengan STR-nya ya. Berarti kalau misalnya seumur hidup teman-teman tinggal klik saja seumur hidup. Kemudian untuk pengajuan SIP-nya kita klik ke 1 ya, karena ini merupakan pembuatan yang pertama. Nah kemudian untuk jam hari praktik ini harus diisi ya. Jadi teman-teman silakan menyesuaikan saja. Kemudian klik simpan ya. Nah kemudian permohonan izin sudah berhasil dibuat ya. Jadi ini sudah selesai. Yang harus teman-teman lakukan adalah monitoring secara berkala, yaitu dengan cara silakan teman-teman scroll ke paling bawah, diklik aja di yang garis-garis itu ya. Nah di situ teman-teman akan melihat serangkaian proses gitu, dimana yang dicetak tebal adalah proses yang saat itu gitu. Nah jadi posisi teman-teman nanti pastikan selalu cek ini secara berkala sampai si cetakan tebal itu berada di paling bawah, yaitu kita sudah bisa melakukan klik untuk print ya, print dokumen gitu. Nah berarti itu tandanya sudah selesai.
Itu saya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.